Dan saya ucapkan selamat datang ya Bapak Ibu semuanya di acara Agenda Talk. Perkenalkan ya, kenal tak sayang ya. Tapi kalau sudah dikenal jangan sayang-sayang. Iya, saya sudah menikah, sudah punya anak. Ya, bercanda ya. Oke, Bapak Ibu semuanya perkenalkan, nama saya Prabowo Limajaya. Panggil aja saya Pak Kiri ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah diundang. Mohon izin. Siapa yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan. Jadi siapa yang baru pertama kali hadir? Tidak, Bu. Oh, tidak. Itu lagi siapa? Ibu Berlin dengan ibu siapa? Oke, Ibu Bunda Putri ya. Pak Beno. Oke, siap. Bu Berlin, Pak Beno, Bunda Putri sama Pak Ebelon. Oke, siap. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya panjang tangan dari teman-teman pemudanya Bapak Ibu semuanya mau menyampaikan sebuah kabar baik. Bahwa peluang yang cukup besar juga di Pulau Jawa sudah sangat berkembang sangat luar biasa, dan tentunya di Pulau Papua ini lagi semangat yang menggarap program ini baik dari Jayapura, Sorong, Manokwari, Nagiri, Timika, ada juga Wamena ya. Jadi hari ini Bapak Ibu diundang untuk sama-sama siapa tahu ini cocok ya. Tapi kalau memang nggak cocok juga nggak apa-apa, anggap aja informasi. Boleh kira-kira? Dan ini adalah acara nggak formal kita. Jadi ini acara tidak formal kita. Nanti acara formalnya di mana Pak Ciwi? Nah ini. Nanti Bapak Ibu bisa hadir di acara formal kita di besok hari Jumat. Sekarang hari ini. Habis. Oh ya, saya sempat lupa hari saya ya. Ya. Acaranya acara formal kita besok hari Jumat tanggal 18 Juli di Hotel Horizon Kota Raja jam 3 sore. Namanya SOP. Harga tiketnya 50.000 boy semuanya. Nanti semua detail untuk program ini detailnya di sini. Karena kalau saya jelasin semua, saya takutnya kemalaman ya. Jadi saya berusaha cepat, semoga cocok. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya saya akan bagi 5 sesi ya. Sesi yang pertama saya akan bicara tentang programnya ini bagaimana. Kedua, peluang bisnisnya bagaimana. Pak, ketika dikerjakan ini ada uangnya apa enggak kan begitu. Ya. Nah, yang ketiga nanti kita akan tanya jawab. Ketika Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan, boleh disampaikan di sesi yang ketiga. Sekarang dicatat dulu, diingat dulu. Ya. Yang keempat kita akan sesi testimoni. Jadi siapa aja sih yang sudah menjalankan program ini, dampak manfaatnya apa? Nah, itu sesi testimoni. Dan kesimpulan dari saya. Dan yang terakhir sesi kelima adalah keputusan. Ya menurut Bapak Ibu oke nggak kira-kira? Dikerjakan bersama-sama kan begitu ya. Jadi kalau ditanya hari ini Pak, program kita itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu sebelum saya bicara program, Bapak Ibu ngerasa nggak sekarang hidup ini makin lama makin susah? Ya. Berat nggak kira-kira? Kedua, ada nggak yang ngerasa bahwa tabungannya makin lama makin cepat habis? Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Iya. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita sadar nggak sadar kebutuhan pokok semakin tahun semakin meningkat, betul tidak? Artinya kalau pendapatan kita tidak bisa naik, kebutuhan pokok naik, kita jadi minus, selisih. Dan orang-orang akan merasa kok lama-lama kok tabungan saya habis. Karena apa? Uang yang Anda taruh di bank itu nggak kerja, diam saja. Sedangkan kebutuhan pokok naik terus, betul tidak? Makanya hari ini kita punya program bergerak di bidang namanya tabungan investasi, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau kita sudah bicara namanya tabungan investasi, ada orang ketika mendengar yang namanya investasi, orang udah bulu kuduknya merinding. Udah siap masa kuda-kuda. Wah, ini mah tipe-tipe saya nih. Ya, banyak orang kayak begitu kan? Kenapa? Ya karena saya menyadari bahwa nggak salah seperti itu. Normal. Karena apa? Karena seringnya terjadi penipuan, betul tidak? Ya. Tapi dari situ kita dapat pengalaman. Kenapa kok kita bisa tertipu? Karena kita nggak belajar. Betul tidak? Tapi setidaknya kita karena uang kita bilang itu kita menjadi satu pengalaman Bapak Ibu semuanya. Betul nggak kira-kira? Nah, Pak, bicara namanya tabungan investasi itu, biasanya tidak terlepas dari 5 prinsip ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada beberapa prinsip dalam kita memilih yang namanya produk investasi. Setuju nggak kira-kira? Kita sadar bahwa yang namanya nabung nggak bisa membuat kita kaya. Tapi yang namanya investasi membuat uang kita bertumbuh. Pak, kira-kira? Ya. Nah, dan hari ini Bapak Ibu semuanya udah dinampilkan, ya Anda udah lihat, jadi Anda punya HP di tabungan laporan keuangan kita yang Anda sudah itu adalah laporan keuangan kita, Bapak Ibu semuanya. Nanti teman-teman juga bisa mempelajari semuanya di situ. Kalau ketika di rumah lagi gabut, buka aja di situ, ya. Jadi, nah ini nggak ada proyektor ya,
Ini memang sengaja nggak dibuat ada proyektor. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa fokus ke sini. Ya kan? Supaya nggak ngantuk matanya dibuat begini. Kalau ada proyektor nanti matanya orang begini. Ya kan? Nah ini fungsinya. Iya kan? Betul tidak? Oke. Ya. Yang fokus. Oke. Jadi, nah bicara tentang namanya investasi, ada beberapa prinsip yang Bapak Ibu mungkin ini kalau kita bicara orang lihat dari sisi keamanan, legalitas, keuntungan, betul tidak? Dan saya tambahkan satu yang namanya resiko. Tidak ada namanya investasi, tidak ada resiko, betul tidak? Nah, kita nggak mau kasih jadi surga. Ada nggak resikonya Pak? Selalu ada, nggak mungkin nggak ada resiko. Kita naik motor itu udah pasang helm, kadang namanya hari apa kita berapa orang mana tahu, betul tidak? Artinya apa? Ada resikonya. Nanti saya akan ceritakan. Nah, sebelum saya ceritakan, saya mau tanya dulu. Kira-kira buat teman-teman di Jayapura, bicara namanya investasi mana yang paling penting? Kira-kira dari ketiga ini, apakah dari amannya, dari legalnya, atau dari keuntungannya, atau dari resikonya? Legalitas. Ada lagi selain ibu, selain Bunda Putri bilang legal, betul ya? Yang lainnya ada? Aman. Oke, ada lagi? Untungnya. Oh, ada siap ya. Jadi semua jawaban benar, tidak ada yang salah Bapak semuanya. Bicara yang namanya investasi, biasanya orang itu melihat dari beberapa sisi. Seharusnya ketika kita melihat namanya program investasi, tabungan investasi itu keempat hal ini harus berkaitan. Tidak bisa salah satu. Ya, dari sisi aman harus aman. Tapi kalau aman tidak legal ya, hati tidak tenang toh. Kalau sudah aman, legal, terus tidak menguntungkan, buat apa saya investasi? Setuju tidak? Ya, karena ketiga ini selalu harus ada Bapak Ibu semuanya. Betul ya? Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang namanya untung. Berapa banyak sih teman-teman di Jayapura yang dulunya juga ditawarkan sebuah produk investasi, menawarkan Anda, oh ini satu bulan bisa 30%, betul nggak? Ada kayak gitu? Uangnya hilang nggak? Hilang. Ya kan? Artinya kenapa Pak Bu? Yang namanya investasi itu tidak bisa fix. Ya kita tidak bisa nyata datangnya Prof. Jadi begini, kita banyak yang menawarkan keuntungan besar, tapi kita nggak tahu datangnya dari mana. Kan kita harus memastikan untungnya ini datangnya dari mana. Itu harus clear dulu, harus jelas dulu. Betul tidak kira-kira? Ya. Yang kedua adalah kalau kita bicara legalitas, penting nggak sih Pak Cili? Penting. Tapi coba kita lihat, belajar dari pengalaman 2-3 tahun yang lalu. Berapa banyak instansi plat pemerintah, plat merah. Depannya B, belakangnya A. Depannya C, belakangnya A. Jiwasraya contohnya. Berapa triliun yang uang itu bisa gitu. Betul tidak? Sampai sekarang jelas tidak? Tidak jelas. Ya kan? Padahal di bawah naungan pemerintah. Kita harus cari tahu kenapa yang legal pun uang bisa hilang. Karena satu Bapak Ibu semuanya, uangnya Anda berpindah rekening dari rekening Anda ke rekening instansi, ke rekening Anda ke rekening orang lain. Artinya apa? Ketika Anda punya uang sudah berpindah ke rekening orang lain, sejatinya Anda sudah kehilangan otoritas. Anda sudah kehilangan kekuatan sama teman-teman punya uang. Betul tidak? Jangankan kita kadang keluarga pinjam aja nggak balik-balik duitnya. Betul kira-kira. Dan itu kita bisa belajar. Artinya satu, kita harus memastikan bahwa ketika kita bicara investasi, yang pertama paling penting adalah keamanannya dulu. Dan kita harus memastikan jangan sampai uang yang kita udah kumpulkan capek-capek kerja setengah mati, kita tabung, kita letakkan untuk proses investasi, tapi uang itu hilang, betul tidak? Nah, maka kita harus memastikan keamanan harus kita punya kuasanya. Setuju kira-kira? Nah, program kita itu nanti akan melindungi itu Bapak Ibu semuanya. Dari sisi keamanannya bagaimana, sisi legalitasnya bagaimana, keuntungannya juga bagaimana. Terus resikonya ada nggak Pak Cili? Ada, saya akan jelaskan. Oke. Nah, jadi Pak, program kita ini cara kerjanya seperti bagaimana? Jadi program kita ini cara kerja seperti Bapak Ibu semuanya nabung di bank, deposito. Kan bank ada nawari, kau punya ribu, enggak ayo nabung yuk. 100 juta. Nah, ada bank memberikan imbal hasil 6%, betul tidak? Tapi bank tidak memberikan Anda informasi. Uangnya Bunda Putri ini dikelola kemana? Pokoknya imbal hasil 6% 1 tahun. Kalau nabung 100 juta, dapat 1 juta 1 tahun. Betul tidak? Kalau nabung 200 juta, dapat 12 juta 1 tahun. Setuju kira-kira? Nah, kita merevolusi itu teman-teman semuanya. Kita punya program tabungan, bedanya kalau di bank tidak transparan. Anda tidak dikasih tahu uang Anda dikelola kemana. Di kita kasih tahu uang Anda kita kelola kemana. Jadi program tabungan kita ini teman-teman punya tabungan, target kita 1-2 tahun itu 100%. Target ya. Jadi ketika kita nabung 100 juta, 1-2 tahun jadi 200
juta. Kalau kita nabung 200 juta, 1-2 tahun jadi 400 juta. Pak, bisa meleset nggak Pak Ci? Namanya target tentu bisa meleset. Faktor X-nya banyak. Contoh perang, geopolitik, pandemi. Kita nggak pernah tahu masa depan. Setuju kira-kira? Nah, artinya ketika itu terjadi, berapa Pak potensi yang bisa diraih? Estimasinya 30% Bapak Ibu semuanya. Ya, estimasinya 30%. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, udah tahu tuh saran keuntungannya berapa? Terus dikelolanya kemana? Betul tidak? Kita akan kelola, Bapak Ibu punya tabungan ini ke aset yang namanya kripto. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum? Nah, ini sudah berada di barang namanya OJK, Bapak Ibu semuanya. Ada yang ngerti nggak kripto? Bingung ya, masih belum tahu ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu, cocok fungsinya. Kenapa? Karena itu fungsi alam kita. Semuanya. Bagaimana yang namanya ini untuk mendapatkan keuntungan ini kan harus ada namanya transaksi perdagangan, betul tidak? Ya, ada jual, ada beli. Beli di harga bawah, jual lebih tinggi. Itu namanya kita dapat keuntungan. Nah, pertanyaannya begini, dengan target untuk 1-2 tahun 100%. Ya kan? Yang kelola ini siapa? Betul tidak? Nanti yang kelola adalah sebuah software atau mesin, saya bilang. Ya, mesin ini yang membantu bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan dengan target 1-2 tahun 100%. Oke, nggak paham nggak apa-apa. Nanti tenang saja. Ketika Bapak Ibu bergabung, ada edukasi lanjutannya. Kita nggak jual putus ceritanya. Ada edukasinya Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, terus yang menciptakan alat kita ini siapa? Ya, ini adalah owner kita. Namanya Pak Michael Tanudireja. Ya, jadi kita punya alat mesin ini namanya Unbot, Bapak Ibu semuanya. Ini akan membantu mengolah Bapak Ibu punya tabungan investasi. Oke. Nah, terus pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya saya ingin dikelola oleh Unbot? Maka syarat pertama dan mutlak adalah Bapak Ibu harus punya banknya dulu. Oke. Nah, banknya ini Bapak Ibu semuanya, Pak, banknya apa? Apakah BCA, apakah Mandiri, atau Bank Papua? Kalau BCA Mandiri itu tidak ada akses ke kripto, Bapak Ibu semuanya. Mereka aksesnya ke saham, ke sekuritas. Oke. Nah, kalau kita bicara aset kripto, kita udah kerjasama dengan 3 bank besar. Oke, 3 bank besar. Yang pertama adalah Toko Kripto. Itu adalah bank terbesar nomor 1 di Indonesia. Udah di bawah OJK, Bapak Ibu semuanya. Yang nomor 2 adalah bank terbesar nomor 1 di Singapura, namanya OKX. Yang ketiga adalah bank nomor 1 terbesar di dunia, namanya Binance. Apakah ini banknya Moonbot? Ini bukan banknya Moonbot, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kasih contoh. Nih, Bapak Ibu bisa googling kalau mau tahu lebih jelas. Masuk aja ke Google Chrome, cari coinmarketcap.com. Ini adalah, apa nanti di rumah aja kalau mau googling. Ya fokus ke sini aja. Ya. Nah, jadi coinmarketcap.com ini adalah googlingnya seluruh kripto yang ada di dunia. Baik, satu baris ini ada berapa bank? Enam puluh bank. Berapa kolom? 258. Artinya ada 1.500 bank yang ada di dunia. Kita lihat yang kita udah bersama. Yang pertama adalah Toko Kripto. Ini punya Indonesia. Urutan nomor berapa? 21 terbesar. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya OKX. Urutan nomor 5. Nomor 1. Oke. Berapa Bapak Ibu tahu volumenya dalam satu hari yang orang melakukan transaksi di platformnya ini? 518 triliun satu hari. Ini bank terbesar di dunia yang dia hampir menguasai 50% market global. Ini bukan banknya Moonbot. Saya kasih tahu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ini adalah bank yang Bapak Ibu harus buka dulu. Kenapa kok begitu Pak? Karena kita nggak boleh pegang uangnya Bapak Ibu semuanya. Kita hanya menjual alatnya saja. Oke, yang membantu bagaimana Bapak Ibu mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, oke, jadi ketika Bapak Ibu sudah buka di banknya, daftar banknya ini bisa gratis kok. Nanti bisa dibantu oleh pengundang Anda. Ya, jadi ketika sudah punya buka banknya, maka aset dan dana 100% ada di mana? Di rekening Anda. Artinya yang punya otoritas siapa? Bapak Ibu semuanya. Jadi mau kapan pun ditarik, silakan, nggak perlu izin kita.
Oke. Nah, baru nanti akan dihubungkan, dinikahkan dengan yang namanya moonboard. Ada yang namanya fitur API configuration. API itu apa? Colokan di belakang teknologi itu yang Bapak Ibu nggak kelihatan. Sama kayak Bapak Ibu kalau pakai TikTok bisa bayar lewat GoPay, pakai Tokopedia bisa bayar lewat GoPay. Itu kan ada colokan yang namanya API. Nah, sama seperti moonboard kalau semuanya, ya. Jadi moonboard ini ketika Bapak Ibu udah buka, tinggal pilih mau bank yang mana, ya. Nanti akan dikoneksikan dengan moonboard alat kita, mesin kita. Nanti moonboard ini akan membantu membaca jumlah aset, ya, secara otomatis. Dia akan bantu beli di harga bawah, jual di harga lebih tinggi. Beli di harga lebih tinggi, dia akan jual lebih tinggi lagi, Bapak semuanya. Moonboard tidak pernah jual rugi. Oke. Nah, izinnya bagaimana? Ini legalitasnya, ya, Bapak Ibu semuanya. Pertama kita dapat izin dari Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita yang pertama dapat dari Bapepti adalah penasihat berjangka. Pak, kenapa kok izinnya penasihat berjangka, Bapak Ibu? Karena di sini kita nggak bisa terima uangnya Bunda Putri, kita nggak bisa terima uangnya Ibu Berlin, ya. Teman-teman harus pegang sendiri. Kita nggak bisa namanya praktek titip dana, kita nggak terima. Oke, teman-teman harus pegang sendiri. Oke, yang pertama. Yang kedua, karena kita berbasis teknologi, maka kita dapat izin dari Bapepti. Teknologi kita itu udah di review semuanya. Oke, udah dicek. Ya, izinnya adalah izin expert advisor. Kita adalah perusahaan software teknologi pertama yang mendapatkan izin ini di Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Izin ini gak gampang loh Bapak Ibu semuanya. Ini bukan kayak buat SIM loh, atau bukan seperti Anda buat KTP langsung jadi loh. Ini direview, dites dulu Bapak Ibu semuanya. Oke ya, nah, cara kerjanya bagaimana Bapak Ibu semuanya? Cara kerjanya seperti kayak Bapak Ibu jual beli emas nantinya, komoditas. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu silakan hadir ke acara kita besok hari Jumat tanggal 18 Juli jam 3 sore di mana? Horizon Kota Raja. Oke, harga tiket 50.000. Nah, detailnya di sini Pak semuanya ya. Oke. Nah, terus saya akan demo ya. Seperti yang Bapak Ibu sudah ada di HP masing-masing. Silakan dicek nantinya. Nah, ini adalah laporan keuangannya kita Bapak Ibu semuanya. Jadi ini akan memberikan laporan buat Bapak Ibu semuanya. Di sini tidak ada namanya pegang uang ya. Oke. Jadi moonboard di sini seperti karyawannya Bapak Ibu semuanya memberikan laporan, ya, memberikan laporan uangnya tinggal berapa, dibelanjakan apa, dapat untungnya berapa, stok barangnya bagaimana, semua jelas di sini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang pertama adalah di sini dulu. Ini pilih yang Bank Binance, ya. Beliau ini pilih Bank Binance. Nomor terbesar nomor 1 di dunia, ya. Nah, tabungannya di sini awalnya adalah $15.000 atau sebesar 250 juta rupiah. Pak, kalau saya mau nabung berapa Pak? Terserah Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh 10.000, boleh 5.000, boleh $20.000, sebebas dana dinginnya Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau nabung harus pakai dana dingin Bapak Ibu semuanya, nggak boleh pakai dana panas, harus dana dingin. Dan Bapak Ibu di sini bukan ajang untuk cepat kaya ya, saya kasih tahu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang merasa bahwa ini bisa cepat kaya, nggak cocok pakai kita punya alat. Ya, Bapak Ibu harus punya pikiran jangka panjang, minimal 1-5 tahun. Kalau Bapak Ibu berpikir 3, 4, 5 bulan bisa cepat kaya, mending nggak usah pakai moonboard. Ya, nggak cocok soalnya. Ya, nah, karena ini untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Ya, nah dari $15.000 di sini Bapak Ibu semuanya, itu akan dikelola, dibelikan yang namanya aset. Sama seperti kayak hari ini kita punya modal dagang, kita mau buka usaha sembako. Betul tidak? Kita kan beli kios dulu nih. Pasti kan kita isi kios kita, isi beras kah, isi cabai kah, isi minyak kah, isi telur kah, isi kecap kah, betul tidak? Kita beli di harga grosir, kita ketika naik kita jual, baru dapat keuntungan. Sama konsepnya seperti itu, Bapak semuanya. Ya, bedanya nanti ini karyawan yang moonboard ini bekerja buat teman-teman semuanya 24 jam selama 7 hari, tidak pernah libur, non-stop kerjanya. Oke, nah nanti akan muncul di sini di koin aset. Koin aset ini adalah stok-stok barangnya Anda yang sudah dibantu beli oleh moonboard. Lihatnya di mana? Di bagian trade kanan bawah ini. Nah, ini adalah stok barang Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi yang merah-merah ini jangan kaget, ini adalah stok barang yang belum laku dijual. Ya, tunggu naik baru dijual Bapak Ibu semuanya.
Ya, nah ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa tahu Moonbot ini tidak pernah jual rugi selama Anda tidak paksa jual. Oke. Karena prinsipnya Moonbot adalah zoom. Biar matanya gini, Pak. Gimana, Pak? Gini. Ya, ini begini ya. Nah, kelihatan ya? Oke, nah. Ini stok barang yang belum dapat dijual. Moonbot tidak pernah jual rugi selama Anda tidak paksa jual. Maksudnya bagaimana, Pak Siwi? Lewat software ini, teknologi ini, Bapak Ibu bisa intervensi, ya, bukan satu arah. Jadi Anda bisa otak-atik, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini yang menarik. Kalau ini bisa diotak-atik bagus, tapi justru jadi kelemahan. Kenapa? Banyak orang nggak ngerti apa-apa asal otak-atik main-main. Nah ini bahaya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, ya oke, jangan diotak-atik, ya, jangan gatel tangannya. Ya, lebih baik pakai default setting saja yang sudah terbukti berhasil. Ya, oke. Nah, contoh profitnya bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ini lihat di bagian sini profit. Anda bisa lihat di sini. Ya. Nih, hari ini tanggal berapa? Profitnya berapa? 60 dolar. Berarti kurang lebih 1 juta rupiah. Oke. Kemarin tanggal 16 berapa? 29 dolar. Oke. Tanggal 15 berapa? 12 dolar. Tapi kadang kalau ramai bisa sampai 292 dolar. Ingat Bapak semuanya, ketika suatu saat Anda ditawarkan seseorang, menawarkan kepada Bu Diana, bilang, Bu Diana ini fix ya, nanti 1 bulan 30%, hati-hati. Kenapa? Fix, Anda sedang mau ditipu. Loh, kenapa? Yang namanya pasar, berdagang itu tidak fix. Sama kayak hari ini Bu Anis usaha snack, ya, pasti ada namanya hari-hari yang ramai, ada namanya hari-hari yang sepi. Betul tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu ketika pasar ramai, ya untungnya kencang. Kalau pasarnya sepi ya untungnya tipis, ya kan? Kadang kalau sepi juga diterima ya, maksudnya nih contoh nih, mana ya? Oke ini contoh kayak 2 dolar, sepi pasarnya, ya kan? Gitu. Jadi kurang lebih Pak, berapa lama Pak ini alat sudah berjalan? Berapa lama Pak? 3 tahun? 3? Alat ini sudah berjalan 3 tahun 3 bulan. Dari tabungan 15.000 dolar atau 250 juta dalam 3 tahun 3 bulan sudah menghasilkan berapa Ibu? 31.000 dolar atau setara dengan 500 juta rupiah. Boleh tidak tepuk tangan? Sekali lagi ingat, di sini nggak pegang uangnya ya. Ini hanya laporan keuangannya saja. Uangnya dari mana? Di rekening Anda masing-masing. Jadi Pak, saya mau tarik kapanpun silakan. Pak, silakan ditarik Anda, nggak usah tanya sama kita. Uangnya di Anda kok. Berarti yang punya kuasa siapa? Anda. Oke, Moonbot hanya kasih laporan data saja. Oke ya, nah lanjut. Pak, tapi kok namanya berdagang? Setiap hari kok dapat untung Pak Ciri? Ya. Nah, Bapak Ibu, kok hijau semua? Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih jelas, ya ada hitungannya. Kenapa kok bisa seperti ini? Tapi kalau Anda tanya, kalau Anda nggak tanya, ya berarti saya anggap Bapak Ibu percaya sama saya. Iya kan? Nah, Bapak Ibu bisa cek juga di sini loh. Nah, contoh 11 ya, 11 Juli 292 dolar itu bisa tahu datangnya profit itu dari mana? Nih, bisa memberikan Anda laporan. Nih, saya tanya Ibu Bunda Putri, jam 00.49 WIB atau jam 3 WIT udah tidur uang kerja Pak. Ini yang namanya uang bekerja untuk bisa Anda tidur. Boleh sebentar? Ya kan masa kita kerja ini wajar nggak sih Pak kita kerja keras cari uang? Wajar. Tapi kan kita harus menyadari bahwa selamanya kita nggak bisa bekerja karena faktor usia, faktor kesehatan. Tapi kebutuhan itu tetap meningkat. Pertanyaan ketika Anda nggak bisa bekerja lagi, bagaimana Anda penghasilan? Makanya kita harus bisa membuat uang bekerja keras untuk kita di akhir nanti. Betul tidak? Ya, itu. Nah, saya lanjut. Semangat Bapak semuanya? Masih semangat? Masih. Ya, oke. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, cara kerjanya bagaimana? Ini contohnya. Ya, cara kerjanya. Jadi B ini adalah beli, S ini jual. Beli di harga bawah, jual lebih tinggi. Beli di harga bawah, jual lebih tinggi. Terus seperti ini, beli di bawah, jual tinggi. Beli lebih tinggi, jual lebih tinggi lagi. Beli lebih tinggi, jual lebih tinggi lagi.
Terus seperti itu Bapak Ibu bekerja 24 jam selama 7 hari. Nggak pernah baper, nggak pernah respon. Ya, memberikan Anda laporan keuangan terus, nggak pernah bolos, nggak pernah pura-pura sakit. Bentar izin bos, enggak. 24 jam selama 7 hari. Ya. Nah, bayangkan Pak siapa tadi? Pak Ebel ya. Pak Ebelon ya. Oke, bayangkan Pak Ebelon kalau kayak gini pusing nggak? Pusing. Nah, ini fungsinya Moonbot. Anda nggak perlu pusing sebagai bos. Mana laporanmu? Nah, enak kan? Nah, bekerja 24 jam selama 7 hari. Ya, kita lanjut. Terus resikonya bagaimana Pak? Ada nggak resiko? Ada. Nggak ada yang namanya minim resiko. Saya nggak mau jual di surga Pak semuanya. Ya. Ada nggak resikonya? Ada 3. Yang pertama, saya kasih contoh adalah floating. Floating itu apa Pak maksudnya? Nilainya turun. Bukan uangnya hilang ya, nilainya tuh turun. Saya kasih contoh begini. Katakanlah Ibu Berlin punya uang 100 juta. Oke, Bu Berlin tahu bahwa kalau saya simpan uang ini lama-lama uang saya nilainya makin turun. Maka saya harus investasikan, betul tidak? Nah, Bu Berlin memilih investasi katakanlah emas. Oke, Bu Berlin pasti datang ke toko emas dong. Tanya, Pak C, berapa harga emas 1 gram? Ya kan? Nah, Bu Berlin pasti ingin mencari harga terbaik, harga paling rendah untuk beli emas. Nah, katakanlah 1 juta 1 gram. Nah, menurut Bu Berlin bahwa emas itu di harga 1 juta 1 gram adalah harga paling murah, betul tidak? Bu Berlin beli itu 100 juta. Maka Bu Berlin pegang berapa? 100 gram emas, betul tidak? Senilai 100 juta. Nah, pertanyaannya adalah, bayangkan ketika ada terjadi perang geopolitik dan segala macam, tiba-tiba emas turun, siapa yang tahu? Betul tidak? Siapa yang tahu? Ketika emas turun sampai 50%, dari 1 juta menjadi 500.000 per gramnya, rugi nggak Bu Berlin? Tidak. Kalau dijual. Dijual ya rugi, betul tidak? Tetap disimpan enggak, nilainya sama karena gramnya sama, betul tidak? Ya udah berarti ditahan aja Pak, tunggu naik saya baru jual, toh betul tidak? Setuju ya. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama emas itu bisa naik ke angka 1 juta lagi? I don't know. Saya tertahu Pak sih, betul tidak? Oke ya, bingung kan? Kapan balik lagi kan? Oke, saya kasih lebih ringkas lagi. Bagaimana kalau harga itu kembali lagi setelah 4 tahun? Ke angka 1 juta 1 gram, misalkan begitu ya. Anda rugi apa untung? Balik modal. Baru balik? Balik modal. Tapi Anda rugi di waktu. Waktu betul. Karena uang Anda selama 4 tahun nggak menghasilkan apa-apa. Nah, Setuju? setuju. Nah, maka Moonbot mengerti itu. Moonbot tahu bahwa ketika namanya harga tidak selalu namanya naik. Ada naik, ada turun pasti naik, ada naik pasti ada turun. Makanya Moonbot melakukannya dengan cara beli cicil. Oke, beli cicil. Artinya Bapak Ibu, saya kasih contoh di sini. Dari tabungan tadi yang 15.000 dolar, ya, Moonbot itu tidak langsung belanja semua. Moonbot itu beli cicil, teman-teman semuanya. Nih, kita lihat nih. Sekali beli cicil berapa pun di sini Pak Emonnya? 100 dolar. Maksudnya adalah apa? Dari modal 15.000 dolar, Moonbot hanya bantu beli per 100 dolar dari 15.000 dolar. Ketika turun 1%, dia beli lagi 100 dolar. Ketika turun lagi 1%, dia beli lagi 100 dolar. Ketika turun lagi 1%, dia beli lagi 100 dolar. Terus kapan dijualnya Pak? Kalau nggak dijual kan nggak untung, betul tidak? Ketika naik 1,5%, Moonbot bantu jual 100 dolar lagi. Atau kira-kira? Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana dengan Moonbot yang sudah berjalan 3 atau 3 bulan? Bukan berarti buat 3 atau 3 bulan kita nggak pernah dapat koin yang nggak bagus. Pernah dapat koin yang nggak bagus sebenarnya. Oke, nah contohnya ini. Ya. Saya lihat, Bu, ini. Nih. Aset koin yang namanya NIR. Oke. Saya tanya, udah floating penurunan berapa, Bu? 58%. Sejak pertama kali Moonbot bantu beli aset ini yang namanya NIR, dalam 3 atau 3 bulan itu turun 58%. Saya tanya, kalau ibu punya sebuah uang, beli aset dari 100 juta hanya tinggal 40 juta selama 3 atau 3 bulan, bingung nggak? Kena mental nggak?
Ujung-ujungnya apa? Yuk, saya mau jual rugi aja. Betul kan? Karena nggak naik-naik, betul tidak? Moonbot tahu itu. Makanya Moonbot tidak peduli harga selama money manajemennya benar. Oke, Moonbot akan mengikuti pergerakan kemanapun aset itu bergerak. Kenapa? Karena cara beli Moonbot sih turun 1% dia beli, naik 1,5% dia jual, turun 1%, naik 1,5% dia jual. Kita lihat di sini Bu, penurunan 58% sebesar $689. Kita cek di sini jepret. Selama Moonbot bantu beli di aset clear ini selama 3 tahun 3 bulan, Ibu bisa lihat dalam 1 bulan profit berapa? $6, 2025 bulan 6, $8, bulan 5, $18. Terus, oke 2025. Kita lihat 2024. Nih. Bulan 12 $55. Konsisten, setiap bulan sudah dapat keuntungan. Pertanyaannya adalah selama di aset ini udah hasil untung berapa selama 3 tahun 3 bulan? $1.200. 1.200. Padahal Bapak Ibu bisa lihat floatingnya lagi berapa? $688. Artinya ketika ini saya jual paksa di saat kondisi turun 58%, saya untung atau rugi? Untung $500. Walaupun ya, ini lagi penurunan 58%. Ya. Bayangkan kalau harga ini naik kembali ke atas, untungnya berkali lipat. Lipat. Ini yang membuat lakukan untuk Anda. Ketika turun menghasilkan keuntungan. Kenapa? Ini cara belinya cicil. Ambil keuntungan jangka pendek, tapi kali sering kali banyak. Tangkap kira-kira? Tangkap. Oke ya. Nah, terus itu resiko pertama, namanya floating semuanya. Ya. Jadi bagaimana cara menghindari floating? Nggak bisa dihindari, harus dihadapi. Ya. Maka Bapak Ibu perlu sabar. Nggak bisa kalau Bapak Ibu berpikir 3-4 bulan pengen dapat hasil. Nggak cocok pakai Moonbot berarti. Lebih baik nggak usah pakai. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir saya mau untuk jangka panjang untuk anak saya Pak, cocok minimal 1-5 tahun Pak Ibu. Hasilnya bagus. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari hasil profit aja di sini udah 200%. Oke. Nah terus resiko yang kedua apa Bapak Ibu semuanya? Pak, bagaimana kalau banknya tutup? Betul tidak? Bagaimana kalau Binance tutup? Bagaimana kalau toko kripto tutup? Bagaimana kalau OKX tutup? Setuju? Nah sekarang saya tanya juga kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut Anda, BCA, Mandiri, BRI, BNI, bank itu bisa tutup nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa, cuma kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena bank besar, likuiditasnya besar. Betul. Gitu loh. Ya, makanya banyak orang kalau punya uang banyak taruhnya di bank mana? Bisa. Ya kan, bank yang bukan kecil, bukan Neobank, Alobank, Jagobank, betul nggak? Kalau Anda punya uang 3 miliar, 4 miliar, masa taruh di bank kecil? Pasti taruh bank gede dong, betul ya? Betul. Nah sama, makanya Pak Michael tahu. Karena saya tunjukkan, di bank kripto ini di seluruh dunia ada 1.500 Pak. Pak Michael nggak asal-asalan dalam memilih bank. Karena ingin meminimalis resiko. Karena resiko itu nggak bisa dihilangkan, setuju nggak? Tapi diminimalkan. Nah makanya kita ngambil 3 bank. OKX, toko kripto, sama Binance. Nah, apakah ini bank besar? Saya kasih data. Menurut hari ini, teman-teman semuanya, Binance volumenya berapa? 518 triliun. Satu hari loh ini. Nah, pertanyaannya adalah, Binance ini dapat keuntungan berapa? Saya kasih data. Nih. Setiap orang yang menggunakan platform Binance, untuk pengguna biasa, biayanya maker-taker yang jual dan beli itu berapa? 0,1%. 0,1% kecil nggak? Kecil banget Pak Bu. Tapi Anda lihat, volumenya berapa? 526 triliun kalikan 0,1%, 500 M penghasilannya satu hari. Wow. Menurut Anda, kalau Anda punya usaha dengan penghasilan 500 M satu hari, Anda mau tutup atau tetap mau jalannya? Tetap tidak maksud saya. Tangkap. Ya, satu hari freedom. Satu hari freedom. Jadi kalau ditanya banknya lebih besar mana, BCA atau Binance? Jawabannya saya simpel. Bisa nggak Binance tutup? Ya, sebelum Binance tutup, BCA tutup duluan. Beneran ya, ini besar, bukan bank main-main. Ya, kenapa bisa besar? Karena dia menguasai volume 50% market global. Penggunanya itu lebih dari 90
90 juta pelanggan Pak Bu di seluruh dunia. Nggak main-main nih bank ini. Saya bukan promosi Binance, tapi saya kalau punya bank, kita kan harus memastikan uang saya aman di bank yang terpercaya tuh. Betul tidak? Ya, jadi bank ini bukan bank yang mulut, bank luar negeri yang internasional sifatnya. Oke? Kita lanjut ya. Terus pertanyaannya, Pak, saya mau tarik uang saya kapanpun bisa nggak Pak Jiri? Bisa. Ya, tapi prinsipnya nggak jual beli emas. Ya. Ketika Anda punya uang 100 juta, beli emas ke 1 juta, 1 juta, berarti kan Anda pegang 100 gram, betul nggak? Ya. Namanya uang dingin kan nggak selamanya jadi uang dingin. Ada kadang kita punya faktor kepepet kebutuhan yang dingin jadinya panas, betul nggak? Bisa nggak sih Pak, ketika 3 bulan, 4 bulan kemudian saya tarik uang saya? Bisa, tapi ikat sesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Ketika Anda beli emas di harga 1 juta 1 gram, ternyata 4 bulan kemudian ketika Anda butuh, Anda mau pakai uang itu, ternyata harga emas bukan di 1 juta 1 gram, tapi di 700.000 1 gram. Berarti mau nggak mau Anda harus jual harga emas di saat itu. Sama dengan ini. Anggap ya? Oke. Nah. Terus yang ketiga Pak, bagaimana kalau asetnya crash? Bapak Ibu, makanya kita memilih aset-aset yang terbaik, 10 aset yang terbaik. Nah, saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Aset kripto itu sama kayak saham Bapak semuanya. Saham itu ada saham yang gorengan, ada saham yang blue chip, ya. Bentar. Oke, nah, Anda bisa lihat di bagian sini ya nanti ya nih. Saya tunjukkan di sini nih. Nih, ya, boleh nih ya. Ini aset-aset kripto yang ada di dunia. Ibu bisa lihat. Satu baris ini ada berapa aset? Ada berapa kolom? 9.000. 9.000 kalikan 100 gram. Ada ratusan ribu aset di kripto. Oke, makanya Bapak Ibu semuanya, yang kita ajak teman-teman hanya ambil 10 aset terbaik di dunia. Oke, berarti kenapa Pak? Untuk meminimalisir risiko. Jadi kalau sudah 10 aset terbaik, berarti kan asetnya itu sudah teruji dari masa ke masa, betul tidak? Nah, itu yang kita minimalisir risikonya. Ya. Kita lanjut. Ya, tapi berdasarkan 10 aset terbaik itu lewat point market gitu. Nah, terus harga alatnya berapa? Ada 3, ya. Ada basic, ada advance, ada pro. Saya mulai dari yang paling mahal dulu, yang basic 2.500.000. Loh, kok bisa paling mahal Pak? Basic 2.500.000. Iya, karena setiap tahun harus perpanjang Pak. Bagi saya mahal. Setiap tahun saya harus bayar 2.500.000. Yang pertama. Yang kedua adalah target keuntungannya. 1 tahun cuma 12-24%. Kok bisa? Karena 35 step saja. Jadi dari modal Anda dagang itu cuma dibantu beli sampai 35 step. Ketika sudah lewat dari 35 step, maka walaupun Anda teman-teman masih punya modal dagang, itu nggak dibelanjakan lagi. Oke. Nah yang kedua adalah advance 12.500.000. Ini sewa 7 tahun. Setiap 7 tahun perpanjang. Di sini target keuntungannya 24-35% dalam 1 tahun. Yang paling murah adalah yang pro, Bapak Ibu semuanya, yang 25 juta. Loh, kenapa pro kok bisa paling murah Pak Ciwi? Karena satu, bagi saya murah karena seumur hidup. Karena saya punya ART di rumah dengan gaji 2.500.000 setiap bulan, itu saya bayar. Kalau 1 tahun 30 juta, berarti tahun kedua saya bayar nggak? Bayar, itu nggak menghasilkan uang. Di sini 25 juta seumur hidup menghasilkan uang. Bekerja untuk saya 24 jam selama 7 hari murah bagi saya. Karena di sini target keuntungannya 40-70% dalam 1 tahun. Kok bisa Pak Ciwi? Karena di sini ada namanya fitur trailing profit. Ini berbeda dengan yang basic dan advance. Basic dan advance ini, ketika harga suatu aset melonjak naik 30%, maka ini dan ini cuma ambil untung 1,5%. 28,5%-nya nggak diambil. Sedangkan ini mentok sampai atas. Nah, saya kasih contoh perbedaannya di sini, Bapak semuanya. Oke, nih. Ya. Oke, kita contoh nih. Ibu bisa lihat dari 15.000 dolar sekali beli cicil berapa? 100 dolar dong. Berarti harusnya ketika naik 1,5% untungnya berapa? 1,5 dolar. Berarti modal sama keuntungan dapat kita, betul nggak? Berarti kan sekali untung 1,5 dolar.
Nah, karena ini menggunakan fitur trailing profit di paket Pro, kita lihat hasilnya. Kali untung berapa, Bu? 7,4, 2,2, 9,1, 8,9, 4,0, 41. Yang harusnya sekali untung berapa? 1,5 dolar. Karena ini dengan menggunakan trailing profit, sekali untung bisa kali 5, kali 6, kali 10. Artinya apa? Ketika Anda punya modal dagang yang sama, tapi alatnya berbeda, yang satu basic, yang satu pro, tentu hasil akhirnya berbeda. Walaupun pasarnya sama. Oke ya, karena fungsinya berbeda. Oke. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mau pilih aja mau yang mana, mau basic, mau advance atau pro. Ya, jadi Anda mau karyawan yang basic, advance, oke Pak. Mati lagi. Semuanya ya. Oke, jadi ini Pak, alat ini sudah beserta tabungannya belum. Ini hanya alatnya aja, hanya kiosnya aja. Nanti kalau Anda mau nabung ya sesuaikan aja dengan Bapak Ibu punya dana dingin. Sekali lagi kalau Anda mau nabung harus dana dingin, nggak boleh pakai uang sekolahan dan segala macam ya. Oke, Pak, kalau saya mau nabung jangka panjang saya dapat berapa Pak Ciwina? Saya kasih kalau ilustrasi. Contoh ya, hari ini katakanlah Pak Ebel ya, Ebelon ya, Pak Ebelon katakanlah beli alat yang pro dengan target 40% 1 tahun. Katakanlah Pak Ebelon nabung 10.000 dolar, oke, nabung 170 juta. Maka kalau dengan target 40% selama 1 tahun, dikompon terus selama 20 tahun. Maka Pak Ebelon bisa menghasilkan berapa? 1.188.000 dolar. Atau setara dengan 20 miliar saat kurs rupiah ke USD sekarang. Oke, nah pertanyaan 20 tahun kemudian, Anda yakin rupiah masih 16.500 terhadap dolar Amerika? Naik. Artinya Anda sudah mengalahkan inflasi dari sisi mata uang aja harus banyak. Ya. Tapi Pak, 20 tahun terlalu panjang Pak. Wah, 20 tahun lagi saya bisa beda dunia nih. Ya minimal Bapak Ibu semuanya Anda nabung itu kan bisa diwariskan ke anak cucu. Supaya kehidupan anak cucu ke depan itu bukan makin susah. Dan sampai kita meninggal itu meninggalkan warisan utang, tapi warisan uang, betul nggak? Iya kan? Nah itu. Kalau mau dikasih ke saya juga nggak apa-apa. Saya terima uangnya. Iya kan? Tapi kita nggak usah mikir jangka jauh deh. Tapi kita berpikir pendek aja dulu. Ya, dengan target 1-2 tahun 100%. Katakanlah Bu Diana punya tabungan 10.000 dolar. 1-2 tahun jadi 20.000 dolar. Oke nggak sih kira-kira? Oke banget. Uang di rekening Anda. Legal pula. Kapanpun Anda mau tarik ya silakan. Anda mau bagi ke saya pun ya saya terima kasih. Kalau bosan dengan uang, ya itu ya. Nah, jadi lebih jelas Bapak Ibu semuanya hadir ya. Ke acara SOP tanggal 18 Juli hari Jumat jam 3 sore di kota Horizon Kota. Harga tiket 50.000. Kali ketiga saya ngomong. Nanti akan saya ulang-ulang terus. Oke, lanjut. Terus tadi secara produk, Pak ada uangnya nggak sih ini bisnis? Bapak Ibu jujur, kalau ini bisnis nggak ada duitnya, ngapain Pak Adi, saya dan teman-teman yang lain jauh-jauh kami harus ke Kalimantan, ke Singapura dan segala macam. Berarti kan ada sesuatu ya, betul tidak? Nah, saya akan mau jelaskan kepada Anda. Semoga ini apa yang dari kacamata kami lihat, Anda bisa lihat. Tidak apa yang kami lakukan bisa Anda lakukan, tapi ini nggak harus dilakukan. Senyamannya Anda. Kalau memang mau dikerjakan, ayo sama-sama. Enggak pun juga nggak apa-apa, tapi wajib Anda saya kasih tahu. Ya, namanya bisnis pasti ada komisi dan reward. Begitu pula ketika Anda bekerja mau di instansi pemerintah, nggak bekerja dengan orang, nggak. Pasti kan ketika Anda bekerja lebih, perusahaan kasih Anda komisi, betul tidak? Ketika Anda berprestasi, perusahaan kasih reward, betul tidak? Dan sama dengan program kita, Bapak Ibu semuanya. Perusahaan pun tahu ketika Anda bekerja lebih, perusahaan siapa komisi. Ketika berprestasi, Anda diberikan penghargaan. Ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan 4 saja dari 9 bonus yang ada. Ya, kalau saya jelaskan semua, saya yakin Anda mengantuk. Lebih jelas, datang ke sini.
SOP hari Jumat 18 Juli jam 3 sore di Horizon Kota Raja, harga tiket 50.000. Ya, yang pertama saya cerita dari sponsor saja. Jadi ketika Bunda Putri bergabung di paket basic, cerita sama saya, Pak Cili, saya punya program bagus loh. Ini cocok buat Pak Cili. Ke depan siapa tahu Pak Cili kan punya anak masih kecil nih, ya kan, kuliah supaya nggak bingung-bingung dari pendidikannya, nabung aja dari sekarang, ya kan. Nah, ini uangnya dipegang oleh Pak Cili loh, udah naik dari pemerintah loh, ya. Ternyata saya beli, mau saya beli untuk anak saya, Bunda Putri, 25 juta, maka Bunda Putri dapat berapa secara komisi? 1.500.000, karena Bunda Putri membantu perusahaan berkembang di komisi. Berbeda ketika Bunda Putri di paket pro, kayaknya pro, Bunda Putri dapat berapa? 3 juta. Bayangkan kalau ada 10 orang, kalau 20 orang, kalau 30 orang, lumayan nggak kira-kira? Lumayan, ya kan? Sangat besar ya. Kalau nggak mau kasih saya terima kasih. Ya. Yang kedua ada namanya bonus development, ya teman-teman semuanya ya. Bonus development ini adalah karena kita menggunakan sistem networking atau pemasaran binary, ya. Sebenarnya apapun usaha itu sekarang menggunakan media ini. Sama kayak TikTok. Kalau Anda lihat TikTok ada orang promosi-promosi, itu namanya affiliate. Bedanya di sini ada kaki. Ya. Ketika ada kaki di sini Anda dapat keuntungan pula. Jadi ketika ada basic, kita mau basic di sini, kita berapin, dapatnya 75.000. Ya pairing. Wah, kamu undangannya siapa bener-bener? Oh, siap, oke ya. Nah, kalau pro ketemu pro dapat 750.000. Ya, pertanyaan saya adalah, teman-teman coba bayangkan. Ternyata kalau jaringannya Bu Diana ini berkembang di kiri, berkembang di kanan, karena Anda hanya boleh bangun tim di kiri satu, tim di kanan satu. Ketika tim A dan tim B ini berkembang, Berdauwa Merah, Nabire, Timika, ada Jawa, Sumatera, dan segala macam, itu kan memberikan pairing juga nantinya kepada Anda. Bayangkan kalau ada 1.000 pro kiri ketemu 1.000 pro kanan, 750.000 dikalikan itu tidak ada batasan. 250 juta. Tidak ada batasan. Kalau dikalikan 1.000 berarti berapa? 250 juta. Kerjanya keroyokan. Well, kalau kerja sendiri yang capek kalau istilahnya. Tapi kalau kerjanya rame-rame harus diseimbangkan. Mana yang paling kecil kita berani. Yang pasangkan kita sendiri. Nanti dari kalau pasangkan dari ibu pertama, nanti saya jelasin ya, Bunda Putri ya. Nanti ketika dipasangin di awal ada sistemnya. Nanti setelah itu bebas soalnya. Nanti saya jelasin di belakang ya. Nah, itu yang kedua ya teman-teman semuanya. Yang ketiga ada namanya jenjang karir, ya. Jadi sama seperti teman-teman ketika ke Indomaret kan ditanya sama kasir, Pak Cik, ada member Indomaret kah? Begitu tidak? Ya. Ketika ada begitu Anda jawab iya, berarti kan Anda ketika beli Anda kumpulin poin. Ketika kumpulin poin, Anda bisa tukarkan hadiah. Ketika ditukarin hadiah, poinnya jadi 0 nggak? No, di kita enggak. Dikumpulin terus poinnya ditukarin jadi hadiah. Terus lanjut karena sistemnya akumulasi tambah pengalisan. Jadi kalau 100 poin kanan kiri, teman-teman dapat jalan-jalan ke Asia. Jenjang karirnya namanya Gold. Ingat, jalan-jalan ke Asia ini gratis. Dari pesawat, hotel, pesawat, hotel, destinasi, tempat makan, semua serba bintang 4 ke atas. Bawa koper aja, sama uang jajan. Iya kan? Gitu. Ke Asia. 500 poin kanan kiri ke Dubai atau tour senilai 20 juta rupiah. 500 BV. Jadi ketika kita bergabung di paket pro itu nilainya 15 BV. Dikumpulin terus pokoknya sampai 500 kanan kiri, nah dapat tuh. Ya 15 BV kalau satu pro. Ya, pro. Yang ketiga ada namanya double eksekutif. Ini 1.000 poin kanan kiri ya. Dapat jalan-jalan ke Eropa atau tour senilai kurang lebih 40 juta rupiah. Yang ini oke juga nih. Ya, di 5.000 poin kanan kiri. Dapat uang cash reward 187.500. Yang terakhir diamond 10.000 poin. Dapat cash reward 375 juta rupiah. Oke. Dan ini menarik. Menariknya kenapa? Ketika ada di peringkat diamond above, teman-teman akan mendapatkan seluruh omset penjualan Moonbot di satu dunia up to 5% akan dibagikan kepada diamond above setiap bulan. Oke. Jadi nggak hanya penjualan di Jayapura. Ketika Anda sudah diberikan diamond above, orang yang jual di Jakarta, di Singapura, ya Anda juga kebagian.
Ini Anda udah dianggap sebagai stakeholder. Nah, dikatakan seperti itu. Lebih jelas? 5 kali saya ngomong. Shopping. Hari Jumat, 18 Juli, jam 3 sore di Horizon. Berarti kan? Sudah 5 kali saya ngomong. Datang ya. Nah, itu uang kecilnya yang saya ceritakan. Banyak orang ketika melihat networking dapat sekali jual 3 juta, sekali merit 50.000, itu uang kecil loh Bapak Ibu semuanya. Oke, itu artinya ketika Anda kerja Anda dapat hasil. Tapi yang mau kami ajak adalah uang besarnya. Uang besarnya di sini. Oke, uang besarnya adalah ketika tadi Bunda Putri ngajak saya beli alat Bunda Putri dapat 3 juta, betul tidak? Otomatis ketika saya beli alat saya nabung dong. Buat apa saya beli alat saya nggak nabung, betul nggak kira-kira? Ketika saya nabung $10.000, saya nabung, asumsi setiap bulan tabungan saya bertumbuh 10%. Berarti kan $1.000. Ada bagi hasil 82, 80 untuk saya yang nabung. 20% dibagi 10% untuk perusahaan dari profit, 10% untuk organisasi bisnis. Justru saya suka ada bagi hasil. Kenapa? Kalau ini saya terima sendiri 100% saya makan sendiri sebagai penabung, saya bingung. Perusahaan dapat untung dari mana ya? Betul nggak? Ya. Namanya bisnis bukannya harus win and win, bukan win and lose, betul tidak? Harus sama-sama untung. Ketika ini ada bagi hasilnya, saya mikir bagus. Artinya owner dari perusahaan ini mikirin bagaimana kita juga dapat untung. Karena ketika dapat untung, ya perusahaan dapat untung. Paham dong untuk sebuah bisnis. Ya. Nah artinya ketika hari saya dapat keuntungan di sini, katakanlah setiap bulan selama 5 tahun, berarti Bunda Putri yang ngajak saya juga mendapatkan hasil bagi keuntungan dari saya setiap bulan selama 5 tahun. Apa kira-kira? Ini uang besarnya. Nah, terus bagi hasilnya bagaimana Pak Ciwi? Sedangkan uang kan di rekening saya. Makanya kita menyediakan namanya wallet credit. Nggak mungkin juga ketika hari setiap Bunda Putri, contoh kayak jam 3 WIT tadi, dapat profit harus bagi 20%-nya. Kan ngantuk itu jadinya, betul nggak? Ya. Ya kan? Dan kadang orang udah masuk uang ke masuk rekening, susah balik lagi. Tak mau dikeluarin. Ya kan? Makanya Moonbot menyediakan wallet kredit. Setiap ada profit dipotong dari wallet kredit, Bapak Ibu semuanya. Atau kira-kira? Nah pertanyaannya adalah, saya bertanya kepada Anda semuanya adalah, menurut Anda BCA, BRI, Mandiri kaya tidak? Kaya. Kaya? Kaya. Saya tanya sama Anda, mereka kaya karena apa? Sabar. Mereka pakai uangnya mereka kelola uangnya orang. Tapi kita nggak bisa jadi kayak mereka. Nah lewat Moonbot, saya melihat ada arah ke situ. Sama-sama kita kelola uangnya orang tidak? Tapi satu bedanya, kita tidak pegang duitnya orang. Iya. Uangnya di mana? Rekening mereka masing-masing. Bayangkan coba ketika teman-teman semuanya, mungkin nggak satu Jayapura ini pakai Moonbot? Nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Tapi kalau 5% orang Jayapura pakai Moonbot, mungkin nggak? Mungkin. Ada bisa punya income puluhan ribu dolar. Wow. Nggak main-main semuanya. Oke. Lebih jelas? SOP hari 18 Juli di Horizon. Harga tiket 6 kali sudah ngomong. Datang ya? Ya. Oke. Karena kita masuk ke sesi nanya jawab. Silakan. Satu pertanyaan 100.000. Tadi saya minta sama Bunda. Silakan Bunda. Kalau ngikutnya dari yang dulu, begitu ya great. Ya, great. Bisa, sangat bisa. Kapanpun. Yang penting tidak melewati batas waktu ya. Kalau basic itu kan 2.500.000. Jangannya selama setahun. Kalau bisa 10 tahun itu 10 tahun itu apa upgrade? Saya percaya sebelum setahun ibu masih upgrade. Amin. Karena banyak orang begitu. Tapi nanti setelah Ibu Bunda Putri bergabung, jangan khawatir. Kita sudah menyiapkan satu platform edukasi tambahan untuk Bunda Putri belajar edukasinya. Jadi kita bukan mau mengajak teman-teman ini, sekali lagi kita bukan mau cari nasabah di sini. Ya saya Pak Adi, Bu Ina, kita nggak mencari nasabah di sini, tapi kita mencari partner-partner yang menjadi pionir di kota Jayapura. Makanya kita sudah menyiapkan kelas edukasinya. Bukan hanya hari ini Anda bergabung, Anda nggak diajari. Ada sekolahnya, ada langkahnya. Yes, Dan Anda tinggal ikutin saja. Nanti bisa tanya ke Bu Dede ataupun Bu Ina, Pak.
ada kelas lanjutannya rutin kita setiap 1 bulan ada. Habis itu ada sekolah bisnisnya juga lewat audio program yang memang diajarkan. Offline ada, online ada. Karena kalau anak-anak kayaknya offline ya. Offline ya. Iya. Kita offline ada. Kalau pakai ini ya. Apa nanti disesuaikan aja. Nanti tinggal kalau sudah oke, nanti kita akan kasih jadwal-jadwalnya, jadi Bunda Putri bisa tahu start kayak mana. Berbayar? Nanti ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Oke ya, siap. Ada lagi Bunda Putri? Satu pertanyaan 1.000 nih. Yang kedua 2.000 nih. Ada. Besok itu SOP. Setelah besok, Anda kemana? Saya adalah ketika Anda mungkin pengundang Anda itu hari ini saya ingin ngajak Anda curi start sebenarnya. Bukan ketika Anda datang ke pertemuan itu hanya sebagai pemantapan. Tapi kalau bisa Anda datang ke pertemuan ini tidak sendirian, karena acara ini hanya diadakan 1 bulan 1 kali untuk guest speaker yang datang. Dan kebetulan nanti yang guest speaker yang datang ini Anda lihat ganteng ya, Pak Adi Wibowo Siswoyo. Ya, bukan hanya parasnya yang datang, tapi hari ini beliau sangat luar biasa. Bagi saya pribadi beliau adalah seorang partner, coach dan seorang konsultan yang sangat luar biasa, dan beliau adalah praktisi yang sangat luar biasa. Karena tangan dinginnya beliau, hari ini banyak orang yang terbantukan dari sisi finansial dan kehidupan dan pengembangan kepribadian dari tangan dingin beliau. Dan hari ini teman-teman, kalau teman-teman bisa tahu, Papua bisa besar, ya dari termasuk Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Wamena itu berdatangan dingin beliau. Dan beliau hari sudah banyak menghantarkan teman-teman dari khususnya teman-teman di Papua punya income puluhan ratusan hingga miliaran lewat industri. Dan kesempatan yang baik buat teman-teman semuanya bisa hadir. Karena beliau waktunya nggak banyak. Karena beliau setelah dari Jayapura, beliau akan berangkat ke Wamena. Artinya Bapak Ibu pastikan hadir di sini, gitu loh. Karena beliau ini bagi saya pribadi, beliau ini orang yang melayaninya tinggi. Siapapun Anda, nggak lihat dari latar belakang apapun Anda, selama Anda serius mau berkembang, serius mau belajar, pasti beliau punya hati akan sangat mau bercerdas dengan Anda. Gitu loh. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir di sini. Kalau bisa hari ini sudah bergabung supaya besok itu datangnya nggak sendirian. Bisa ajak teman yang lain supaya dapat tercerahkan. Namanya kan kita bisa mengajak orang lain kan sama-sama berbagi berkat, betul ya? Betul. Oke ya. Nah kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke sesi yang namanya nih datang ya ke acara besok ya. 7 kali saya ngomong. SOP 18 Juli jam 3 sore di Goresan Kota Raja, harga tiket 5.000 ya. Ketawa ya Bu ya. Testimoni ya, kita akan masuk ke testimoni. Boleh masuk depan. Nah, boleh kita tepuk tangan dulu. Jadi kita bertanya siapa pelaku industrinya, manfaat apa yang sudah didapatin ya. Kita perkenalan nih dengan salah satu orang yang hebat juga ya. Boleh perkenalkan diri, latar belakangnya apa, depositnya berapa, keuntungannya juga udah berapa, dan kenapa Bu Ali juga hanya sebagai penambung saja, tapi juga mau mengembangkan industri ini di Jayapura. Silakan Bu. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Nama saya Iwanisa, latar belakang sebagai ibu rumah tangga dan menajari 9 Putri Jayapura. 9 Putri, jangan lupa beli ya. Ya, sama. Ketika beli nanti bilang rekomendasi Pak Jimmy, saya dapat 40%. Ya, Oke. Paket bergabung saya tentunya paket pro terbaik. Nah, deposit awal $2.000, kurang lebih ya 20 juta ya. Kita kerjakan. Terus bulan 4 kemarin ada rezeki, saya top up ke 100 juta, jadi kurang lebih sekarang depositnya sudah hampir 10.000 dolar. Jadi berjalan kurang lebih 7 bulan sudah dapat profit keuntungan kurang lebih 1.600 dolar. Kita rupiahkan kurang lebih 25 juta lah. Kalau Bapak Ibu taruh di bank BRI atau Bank Mandiri bisa nggak bertumbuh setiap Terus kenapa juga mau menjalankan bisnis ini Pak? Nah, yang pertama pengen jalan-jalan juga
Ya. Kalau jalan-jalan gratis enak ya? Ya, enak. Enak. Kalau informasi saya loh. Selama ini kan jalannya hanya sekitar Jayapura saja ya, karena saya ngantar terus Bapak Ibu ya, kurir ya dari Boyo, Sentani, Jayapura, Kerong, ya seperti itu saya keliling. Jadi ya pengen juga jalan-jalan, yang kedua ya punya fasilitas income. Buat apa? Buat anak-anak saya. Buat saya enggak. Anak-anak saya masih kecil. Ya, anaknya Boni sedang 4. Suami istri kerja. Kenapa mengharapkan fasilitas itu anaknya? Ya kita kan tidak tahu usia, kesehatan, apalagi kan kita swasta ya Bapak Ibu ya. Di saat masa produktif begini kan buat pesan-pesan teman-teman yang hari belum bergabung apa kira-kira? Bapak Ibu yang hari ini pertama datang di sini amankan posisi, entah mau basic atau mau langsung paket yang terbaik, paket pro. Ya. Percayakan sama undang Bapak Ibu. Oke. Boleh kabarnya? Saya kenal Bu Anis ini dari suaminya, ya suaminya diundang oleh salah satu partner kita juga. Ya awalnya nggak ngerti apa-apa, awalnya maju Pak saya nggak ngerti gini-gininya, saya orang ngomongnya begitu. Saya bilang Pak coba aja dulu. Bapak baru coba biar tahu rasanya kayak ibarat kayak makanan. Jadi gini tuh, wajar nggak kita itu trauma? Wajar. Gak ada yang salah dengan rasa trauma. Tapi kan tidak semua perusahaan ini betul ya. Ada perusahaan yang benar juga gitu loh. Harus kita belajar harus membuka hati, karena nggak semua orang tuh nipu. Saya bilang sama suaminya Bu Anis, Pak Irwan namanya, Pak Irwan coba aja dulu. Sampai kapan kita mau bekerja? Saya yakin ya apapun bidangnya tujuannya kalau nggak buat keluarga ya buat siapa lagi. Ya. Harus memikirkan investasi ke depan itu bukan hanya waktu kita aja. Kita nggak boleh egois jadi orang. Ya. Kita masih punya anak, masih punya keluarga. Betul ya? Ya setidaknya ketika ada apa-apa dengan kita itu tidak membebankan dengan keluarga. Ya, jangan sampai ketika sakit kita nggak pegang apa-apa. Kasihan keluarga yang pusing. Apalagi sampai kita nggak ada. Betul ya? Kan ujungnya uang. Uang itu kan hanya alat tukar. Ya, tapi jangan kejar uang terus. Karena suatu saat pun kita nggak akan bisa bekerja lagi karena usia dan kesehatan. Jadi yang mau saya kasih pandangan ke Bapak Ibu semuanya adalah cobalah. Karena nggak salah kok Bapak Ibu mencoba. Betul tidak? Supaya kayak makanan. Tadi bilang coba makan mutilasi enak loh di pasar lama itu. Iya dong? Iya. Promosinya kan tidak luar biasa. Kalau saya nggak coba, saya nggak tahu itu enak apa tidak. Oke. Tapi setelah saya coba ternyata saya bukan suka ayam mutilasinya. Ayam penyetnya yang ada apa? Cabenya itu sambal. Ya mantap. Apalagi es jeruknya, murni kali itu. Ya enak. Tapi saya rasa enak apa enggak ya? Kita harus coba biar kita tahu betul ya. Ya. Itu. Nah kesimpulan dari saya terakhir adalah Bapak Ibu semuanya. Seperti yang di awal tadi saya katakan sama Anda. Terasa nggak sih lama-lama hidup ini makin berat, makin nggak gampang? Pertanyaannya adalah, kalau kita merasa hari ini sudah merasa paling berat, susah, bukan berarti bahwa 5, 10 hingga 15 tahun ke depan itu hidup makin gampang, makin susah, Bapak Ibu semuanya. Tabungan pun mungkin kita ngerasa kok lama-lama makin habis. Coba Bapak Ibu cek. Kita nggak usah bicara barang mewah ya. Kenapa kok bisa tabungan habis? Karena Anda nggak sadar. Pendapatan tidak bertumbuh signifikan, kebutuhan pokok luar biasa naik. Contoh beras saja. Kita nggak usah bicara mobil ya. Beras yang Anda makan setiap hari. Coba Anda cek 2025 harga beras 1 kilo berapa? Di 2005 harga beras 1 kilo berapa? Udah kenaikannya hampir 1 tahun itu kalau kita hitung 15% 1 tahun. Artinya apa? Ketika teman-teman punya pendapatan dan tabungan tidak bisa naik minimal 15-20% setahun. Nggak tercover. Sepakat. Lama-lama Anda nggak sadar karena beras itu yang ada konsumsi setiap hari. Kecil-kecil tapi kalau kali sering kali banyak lama-lama habis Pak. Maka Bapak Ibu harus menemukan satu alat yang membantu Anda yang namanya investasi itu kan gini, uang kerja buat kita tanpa kita kerja. Maka Bapak Ibu harus menemukan satu alat yang aman, legal yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Apakah harus membuat Pak Ciwi? Enggak. Coba cari tempat lain kalau memang ada. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu diundang, saya kasih Anda pandangan. Di negara lain, sekarang mereka menyiapkan tabungan untuk anak itu, mereka yang bukan lagi taruh ke bank. Karena kenaikannya udah signifikan kalau semuanya dibanding dengan kenaikan bahan pokok.
Ya, di negara Amerika banyak orang menaruh tabungan untuk pendidikan anaknya kelak nanti itu di Bitcoin karena pertumbuhannya luar biasa. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita bicara negara Singapura, rata-rata sekarang mereka sudah mulai adopsi kripto. Bapak Ibu harus terbuka untuk melihat satu perubahan era. Teknologi berubah, untuk instrumen investasi pun berubah. Betul tidak? Hari ini Bapak Ibu pegang HP. Zaman dulu HP digunakan untuk apa? Telepon. Sekarang Anda gunakan HP untuk apa? Berbagai banyak. Baik bisa untuk foto, video, internet, m-banking pun. Nah, begitu pula dengan yang namanya teknologi investasi. Ya. Maka Bapak Ibu ketika bicara tentang investasi, diversifikasilah. Jangan pernah taruh telur dalam satu keranjang. Saya nggak mengajak Bapak Ibu harus investasi all in di kita. No. Cukup 10% dari dana dinginnya Bapak Ibu dulu. Pelajari dulu. Cari tahu dulu. Wajar nggak Pak saya ragu? Wajar. Namanya ragu karena Anda nggak tahu. Bagaimana supaya Anda nggak ragu? Ya mencari tahu apa yang Anda nggak tahu. Lama-lama Anda yakin nggak kira-kira? Yakin. Maka carilah sumber yang kredibel, bukan apa kata orang. Bitcoinnya nipu. Kadang lucu. Anda lihat kehidupan orang itu bagaimana? Dia benar-benar pelaku apa tidak, atau hanya sebatas ikut-ikutan saja. Maka carilah sumber yang kredibel, Bapak Ibu semuanya. Ini contoh teman-teman kita sudah percaya dengan kita. Oke, yang pertama, beliau udah nabung kurang lebih Zoom ya. $7.000, $3.000. Ngerti kripto nggak sih? Tidak. Nggak ngerti. Nih, kedua, Ibu Desi Wenda, Kepala Distrik dari Wamena. Ngerti kripto nggak? Tidak. Nggak ngerti. Ngerti nggak cara jual beli kripto? Dia nggak ngerti. Tapi yang beliau ngerti adalah satu, uangnya aman Pak di saya. Biarkan Mulbot yang bekerja untuk uang saya. Selama 6 bulan sudah menghasilkan untung berapa? 76 juta. Ini loh yang namanya uang bekerja untuk kita. Di saat ada itu uang bekerja untuk Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda ini tuannya uang atau uang tuannya Anda? Kali saya tanya, Anda ini tuannya uang atau uang tuannya Anda? Pertanyaannya, hari ini uang Anda sudah bekerja untuk Anda? Tidak. Kita pengennya adalah uang, tuannya uang itu kita. Tapi memang di awal kita harus kerja cari uang. Tapi kita harus bisa membuat uang bekerja keras untuk kita ketika kita nggak kerja. Tidak. Betul nggak kira-kira? Namun buat itu membantu Anda di situ. Ingat uangnya di mana? Rekening kita sendiri. Rekening ada masing-masing. Nih, kalau kita bicara Jakarta, ini beberapa teman influencer udah bergabung. Ini yang kalau kita bicara Instagram itu sudah cetak biru. Ya, ini satu atlet Max Metino. Ya, dia yang kalau nggak salah dia salah satu petinggi dari MMA One Pride. Dia juga jalankan loh, bukan nggak jalankan loh. Yang kedua adalah Tommy Lim, legend YouTuber Indonesia. Bergabung. Jadi kesempatan buat teman-teman Anda di Jayapura ini, ayo guys, sama-sama kita kembangkan. Kesimpulannya apa? Yang pertama, teman-teman boleh nggak hanya sebagai penabung aja? Bisa. Targetnya 30% sampai 20% dalam 1 tahun. Yang kedua, kalau Anda mau jalankan bisnisnya secara affiliate, lumayan. Bisa menghasilkan miliaran. Yang ketiga, ketika distribusinya udah terjadi, semua orang nabung, Anda dapat fasilitas. Ini uang besarnya buat semuanya. 25 juta mahal apa murah? Murah. Relatif. Orang bisa bilang mahal, orang bisa bilang murah. Tapi izinkan apa yang saya pikirkan ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda. Di awal saya pikir 25 juta itu mahal. Karena saya nggak tahu nilainya ini bagaimana. Karena saya nganggap ini networking orang networking bilang kayak gitu aja. Benar. Tapi ketika saya beli 25 juta, saya berpikir sebagai kacamata seorang bisnis. Saya mikir begini, 25 juta saya bisa bangun apa ya di Surabaya? Pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada teman-teman semuanya. Dengan Anda 25 juta sekarang, Anda mau bangun apa di Jayapura? Anda mau usaha pinang, bisa nggak? Bisa. Mau jual beli pinang, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi saya tanya sama Anda. Saya juga berpikir itu ketika saya di Surabaya, saya buka warung kopi aja 25 juta. Saya tanya, mau usaha warung kopi, Anda jual pinang, tetap kerja keras nggak? Tetap kerja keras. Saya mau tanya sama Anda.
Dengan 25 juta Anda usaha kerja keras, contoh jualan pinang satu usaha warung kopi, bisa nggak dalam 5 tahun menghasilkan miliaran? Tidak. Sama-sama kerja keras. Saya cuma berpikir begini, sama-sama kerja keras, ketika 25 juta, ini punya usaha, di sini juga punya usaha membuat, sama-sama kerja keras. Yang di sini nggak bisa menghasilkan miliaran, yang di sini bisa menghasilkan miliaran. Kenapa nggak dicoba di sini? Betul nggak? Betul. Sama-sama 25 juta, sama-sama kerja keras. Ketika 25 juta Anda rasa itu besar, ya saya tanya. Besar dan kecil relatif semuanya. Tapi dengan 25 juta, apakah Anda bisa ke tengah jalan lebih kurang, stres Anda bunuh diri? Tidak. Kalau nggak, kenapa nggak dicoba? Ya, betul. Banyak orang bilang, Pak, kalau gagal gimana? Nah, pasti nggak berhasil itu nyaman. Masa kita bicara bisnis sudah mikir gagalnya dulu? Ya nggak mulai-mulai dong, betul nggak? Betul. Orang bisnis itu all in. Iya, ya, enggak. Betul nggak? Bukan bisnis itu kecek-kecek. Maksudnya kalau mau berenang, berenang sekalian, jangan tanggung. Betul nggak? Harus berpikir bagaimana 25 juta ini jangan pilih gagalnya. Saya akan santai. Kalau gagal emang Anda bunuh diri, ya enggak juga gitu. Betul? Beda kalau Anda 2,5 miliar, pusing. Tapi kalau 25 juta berhasil, Anda punya uang miliaran, loh kenapa enggak? Karena miliaran bisa berguna untuk apa? Untuk Anda punya keluarga. Bukankah itu Anda kerja keras fungsinya? Dapat duit untuk bahagiakan keluarga. Betul tidak? Istri kalau ngomel-ngomel, nggak usah dibantah. Ayo sayang, kita lihat toko perhiasan ya. Ya kan? Sebagai seorang istri, suaminya ngejek-ngejek karena beban pekerjaan. Udah sayang, ini ada uang buat kamu. Ya kan? Anak mau pergi pendidikan ke luar negeri. Bapak, saya mau berangkat, mau belajar ke Jerman. Sudah cari sekolah yang terbaik. Bapak kasih berangkat di sini. Wih. Asik. Bukankah itu yang kita cari? Tapi semua butuh Money. Tapi untuk mencapai ke sana kan Anda perlu sebuah kendaraan. Betul nggak kira-kira? Nah, pertanyaan saya, apakah harus gabung sekarang Pak Ciwi? Terserah dengan Anda. Anda mau gabung atau gabung? Ya, semua pilihannya Anda. Hidup-hidup Anda buat hidup kita. Betul nggak? Tapi hari ini pengundang Anda mengajak Anda yuk sama-sama berjuang. Ya kan? Namanya bisnis harus punya potensi. Jangan sampai 25 juta. 5 tahun kita kerja nggak dapat apa-apa. Kalau hari ini Pak Adi bilang sama saya, Pak Jiri ini 25 juta bisa dapat miliaran. Bagi saya seorang pebisnis, angkanya bagaimana? Nggak bisa kalau kita bicara bisnis bisa dapat miliaran tapi nggak punya game plan-nya. Nggak punya hitung-hitungannya. Betul nggak? Nah, saya kasih ada hitungan ini membuat kenapa saya bergabung, Pak. Dan saya serius menjalankan ini bersama Pak Adi. Ini rencananya. Tahun pertama, bicara namanya bisnis potensi, dikerjakan nggak dikerjakan, nggak dapat. Setuju nggak kira-kira? Tahun pertama, Anda cari 10 orang bergabung di paket pro. Tahun kedua, 10 orang di tahun pertama melakukan hal yang sama seperti tahun pertama Anda lakukan. Tahun kedua jadi 100. Tahun ketiga jadi 1.000, tahun keempat 10.000, tahun kelima 100.000. Kalau hari ini Anda berhasil 100.000 orang join semua di paket pro, secara MLM-nya network-nya Anda dapat berapa? Ini matematik loh Pak. 37,5 M. Matematika ilmu yang pasti ketika Anda dapat ini. 37,5 M. Saya tahu pemikiran Anda sendiri Pak, 37,5 M. Rasanya nggak mungkin. Iya kan? Wah, ya kan? Tanya dalam hati Anda pasti bilang, Pak, nggak sih ide yang Pak Ci ngomongin, ya kan? Tapi boleh nggak saya berpikir ngajak Anda sebagai kacamata yang pesimis, bukan optimis? Ini optimis loh. Boleh nggak pesimis? Boleh. Hanya 90% yang gagal, 10% berhasil. Angkanya berapa? 3,75. Masih 3,75 M. Saya tanya, bisnis apa dengan modal 25 juta? Dengan rasio kegagalan 90%, 10% berhasil, dapat 3,75. Nggak ada Pak Bu. Bisa nggak di sini? Bisa. Yang namanya potensi dikerjakan dapat, nggak dikerjakan ya nggak dapat. Nah, pertanyaan saya, uang besarnya bukan di sini Bapak Ibu semuanya. Banyak kan kemudian punya 100.000 orang masing-masing nabung $1.000. Ini yang kerja manusianya. Bagaimana kalau membuat yang kerja? Dari 100.000 orang nabung $1.000. Saya rasa $1.000 itu 17 juta. Uang kecil loh semuanya. Kalau hari ini kita nggak punya uang 17 juta, ayah, bagaimana susah kalau kita tidak punya uang? Betul nggak kira-kira? Oh, ya. Kalau 100.000 orang nabung $1.000,
asumsi mereka cuma profit 10% dari $1.000, berarti kan $100. Berarti seorang Budiana punya omset 5 juta, total profit kiri 5 juta total profit, kan Budiana dapat apa? $1,5 miliar. Bulan ini dapat habis, bulan depan Dikasih lagi. bulan depan habis, dikasih lagi. Ini yang namanya pasif income. Oh bisa, karena membuat yang kerja uang bergulir terus. Ini bisa stop, ini bisa jenuh, ini nggak mungkin jenuh, bola salju. Wah nggak mungkin lah Pak, $1,5 miliar Pak, ini terlalu besar. Nah, ya aja, yuk kita berpikir yang pesimis saat ini. 10% yang berhasil, 90% enggak. Gagal. 10% dari 1,5 M berapa? 150 juta. Cukup nggak Bu Beli 150 juta sebulan? Cukup. Cukup nggak? Udah Putri 150 juta sebulan? Nggak cukup, mantap. Adi, nggak cukup. Udah Putri ini bagus. Ya. Nah ini yang kami ajak teman-teman bangun sama-sama di Jayapura. Bisnis ini nggak hanya bicara Jayapura, Anda bisa bangun di Makassar, Anda bisa bangun di Pontianak, Anda bisa bangun di Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan luar negeri buat semuanya. Betul nggak kira-kira? Terakhir dari saya, kalau orang bilang Pak, teman-teman di Papua susah, Bapak Ibu semuanya, kami sudah datang ke Papua. Anda nggak perlu ke Jawa. Kami yang datang setiap bulan ke Papua. Dan hari ini Pak Adi sudah buktikan bertahun-tahun Pak Adi datang untuk membantu teman-teman di Papua. Boleh minta tepuk tangan? Pak Adi berhasil membuktikan membantu yang namanya Bu Sepina Yim, orang Papua yang bisa mencapai di peringkat diamond. Kalau bisa ada orang pertama yang bisa, pasti akan ada orang kedua. Pasti akan ada orang ketiga. Karena sudah dipecahkan. Kalau orang bilang Papua nggak bisa, kata siapa? Bu Ina membuktikan bahwa Papua juga bisa. Mantap. Halo, nama saya Sina Yemo. Saya sedang membangun Moonbot, sebuah crypto trading software yang sudah legal di Indonesia. Hari ini saya mau kasih lihat ke teman-teman semuanya hasil yang saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 2 tahun. Seperti teman-teman lihat, hasil 2 tahun ini membuat saya mendapatkan passive income sebesar 3.000 USD per harinya. Ingat, ini passive income, bukan profit trading ataupun bonus jaringan. Saat ini saya punya goals untuk 2 tahun ke depan agar passive income saya ini bisa bertumbuh dari 3.000 USD bisa menjadi 100.000 USD per harinya. Dan saya sedang mencari partner untuk membangun Moonbot di kota-kota baru yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri dan mendapatkan passive income ini sama-sama. Jika Anda melihat video ini dan Anda tertarik untuk membangun kota Anda bersama saya, silakan menghubungi saya atau orang yang memberikan video ini kepada Anda. Salam sukses untuk kita semuanya. Oke, sudah. Dan anggap videonya bagaimana? Pak, kira-kira saya gabung kapan Pak? Serah. Oke, Bapak Ibu, kita lagi cari partner yang serius. Yes. Ya. Kapan baiknya? Secara sistem bisnis, kita punya aturan main 2+1 secara binary, high system. Oke. Jadi Pak, pasti nggak saya dapat orang. Saya nggak menjamin Anda dapat orang. Tapi pasti dapat orang. Karena aturan main ini, mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus dijalankan. Karena by sistem langsung dari pusat. Ketika ada si A, maka dia harus bangun kiri dan kanan. Maka si A ini harus sponsori orang pertama, sponsori orang kedua. Kenapa bukan di sini? Nggak bisa. Harus lempar ke bawah ke sini dulu, baru buka sini. 2+1 itu namanya. Nah artinya katakanlah Bunda Putri di sini. Bunda Putri berpikir, Pak, saya nggak suka bisnisnya. Saya hanya mau deposit saja. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan tidak semua orang berpikiran sama dengan Bunda Putri. Ada orang yang suka dengan bisnisnya dan dia jalankan. Katakanlah orang satu dan orang kedua adalah orang yang berpikiran seperti itu. Maka orang nomor 1 bukan di sini nggak? Harusnya dalam. Nggak bisa. Secara sistem bisnis dia harus lempar 2 orang ke 1, 2 ke sini, baru buka sini. Setelah itu bebas. Sepakat. Ya. Begitu pula orang kedua.
Lempar ke 1, 2, baru 2 dalam. Artinya Bunda Putri punya 4 orang di bawah. Artinya siapapun orang di bawahnya Bunda Putri, termasuk omsetnya Bunda Putri. Pertanyaan saya ketika Bunda Putri pikir-pikir, tim kerja tetap jalan. Jalan. Baik kebayang, coba bayangin. Ketika orang nomor 2 ini dilempar orang, dan ini adalah bupati, deposit 15 miliar. Apakah Bunda Putri yang cari? Iya. Termasuk omsetnya Bunda Putri kan? Masuk. Itu namanya kerja gotong royong. Pertanyaannya, Anda mau yang di sini atau yang di sini? Anda yang tentukan. Posisi menentukan kebijakan. Posisi menentukan prestasi. Ya, harapan saya, ambil keputusan terbaik, percayakan dengan pengundangnya. Teman-teman pastikan hadir di sini. Supaya acara ini besok yang bicara bukan saya. Seseorang yang hebat. Beliau yang salah satu orang hebat yang pekerja keras, melayaninya tinggi, punya hati yang mulia, tujuannya besar. Beliau sangat ringan sekali bantu orang. Dan hari ini Bapak Ibu-nya beliau hadir di Papua, di Jayapura khususnya. Ada curi ilmunya beliau. Bagaimana beliau sukses menghantarkan banyak orang tidak hanya di Papua saja, tapi di beberapa kota di Indonesia bahkan negara. Dari tangan dinginnya beliau melahirkan miliar dan miliar lewat industri ini. Temukan jawabannya di sini. Sayang banget ketika Anda datang itu sendirian. Pastikan Anda datang itu bersama teman-teman terbaik Anda, supaya dapat berkatnya bersama-sama. Hari Jumat 18 Juli Horizon Kota Raja jam 3 sore, harga tiket 50.000. datang ke-8 kali saya ngomong. Sampai 10 baru tutup. Sisanya silakan ambil keputusan dengan pengundang Anda. Silakan melakukan circle, tanya jawab lebih dalam lagi. Kalau iya, Bapak Ibu semuanya ambil keputusan terbaik, karena hari ini pengundang Anda itu mengajak Anda satu. Karena pengundang Anda melihat Anda cocok di bisnis. Betul nggak kira-kira? Kalau hari ini kita tidak pernah diajak oleh kita punya teman, kita harus introspeksi diri terkadang. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Bahwa kita nggak cocok diajak berbisnis. Tapi kalau hari ini teman-teman terbaik Anda mengundang Anda, bagus. Karena teman-teman dianggap sebagai seseorang teman baiknya, keluarga dekat, sahabat dekat. Maka keluarga, sahabat, teman dekat wajib diberikan posisi terbaik dulu. Betul tidak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di SOP besok. Saya kembalikan kepada